Elias Pikal itu dulu andalan tinju Indonesia. Nah, suatu saat tarung tinju lawan Kawasal Galaxy dari Thailand dulu, dan Elias Pikal kalah. Tapi semua pengamat tinju mengatakan itulah pertandingan terbaik dari Elias Pikal. Kalah sih kalah, tapi karena lawannya hebat. Jadi pilihlah kompetitor yang tangguh-tangguh dan kita belajar banyak darinya, pelajari kesuksesannya, pelajari keunggulannya, dan kita bisa unggul. Walaupun kita tidak jadi juara, tapi lawan-lawan kita itu menolong kita untuk memampukan maksimal. Jadi jangan suka benci kepada kompetitor tuh, ya. Tapi itu disebut apa? Asep, ya. Aset. Teruskan hadirin. Jadi udah berapa itu? Nah, orang yang tidak akan unggul yang dengki. Pendengki itu susah unggul, karena dia lihat lawan itu sebagai ancaman, padahal harusnya sebagai asep, ya. Hadirin sekalian, belajar terus dari kompetitor-kompetitor. Jangan pengen kompetitornya lemah, jangan pengen pesaingnya lemah, carilah pesaing-pesaing. Beberapa ibu-ibu juga katanya ibadahnya jadi lebih tangguh sesudah ada kompetitor, gitu Pak. Ini santri yang mau melamar itu, ada satu akhwat hafizoh, ada 5 ikhwan berminat. Waduh, itu ibadahnya Pak sekarang, ya. Tobatnya luar biasa, ngedepeng-depeng aja ke Allah tuh. Berkompetisi tahajud, kompetisi ibadah, ya. Padahal yang dapat jodoh pasti cuma 1 dan belum tentu dari yang 5 itu. Jangan punya naluri buruk terhadap kompetitor, ya, karena Allah menyiapkan kompetitor itu adalah karunia untuk mengunggulkan kemampuan kita. Sudah berapa tuh? 3. Yang keempat, sinergi. Jadi kalau kita ingin unggul, jangan suka egois pengen menang sendiri, telat, nggak bisa. Kalau kita ingin unggul, baik pribadi maupun sistem, kalau kita senang bersinergi, melihat potensi orang lain. Maaf Adin, saya tuh nggak boleh minta-minta Pak. Jadi walaupun batuk memerlukan air, tidak boleh, ya. Pantang minta-minta, pantang jadi beban, itu sudah. Jadi tahan saja. Harus nanak air dulu, tenang. Judulnya segalanya ada waktunya, tergantung kesadaran, ya. Ini sebuah pelajaran. Ke depan saya mau ceramah bawa termos sendiri, Pak, ya. Sampai di mana tadi? Sinergi. Sinergi itu adalah energi, ya. Sinergi itu sederhananya ya seperti kita jadi anak gara-gara ibu dan bapak bersinergi, begitulah. Dan tidak boleh sama kalau bisa mah, ya, karena LGBT itu nggak bisa menghasilkan apa-apa selain dosa. Allah tuh menciptakan Adam dan Hawa, tidak Adam dan Atang, ya. Tidak Hawa dengan Susi, maaf yang namanya sama, ya. Jadi kita sekarang melihat orang lain yang punya potensi itu adalah bagian juga dari ini, bangunan ini buah dari sinergi nih. Sekarang arsitek aja nggak bisa bangun Pak, arsitek menggambar. Alhamdulillah, ya, segalanya ada waktunya, ya. Terima kasih Pak. Oh, otomatis. Ya. Maaf para pendengar. Itu teknik bersinergi. Kalau harus nimba air repot, harus menanak air repot Pak. Jadi bangunan ini buah sinergi Pak. Ini sinergi antara yang
arsitek, ada teknik sipil yang menghitung, ada ahli bangunan, ada mandornya, ada ahli listrik, jadilah sebuah bangunan. Ini sinergi. Sekarang kalau arsitek saja nggak bisa, Pak. Yang punya uang aja, pengen rumah, nggak jadi apa-apa, yang paling dia dikubur oleh uangnya sendiri. Tukang bangunan mau bikin bangunan tidak ada gambar juga pusing, Pak. Jadi ini contoh sinergi. Makanya maaf sekali bahwa orang-orang yang egois, merasa pintar sendiri, itu dia tidak bisa unggul. Unggul itu justru dengan kebersamaan. Handphone ini juga produk sinergi. Canggih itu karena sinergi. Makanya orang-orang egois itu sulit sekali untuk bisa melejit. Tapi orang yang paling bisa bekerja sama dan bersama-sama kerja, satu dengan satu tuh berapa? 11 ya. Yang kelima, supaya kita unggul adalah qalbun salim. Apa? Dari qalbun salim inilah sebetulnya unggulnya tuh bisa jadi dunia akhirat. Kalau yang tadi itu bisa jadi hanya dapat dunia saja. Tapi dengan qalbun salim, hati yang bersih, maka niatnya jadi lillahi ta'ala, caranya jadi benar. Orang yang qalbun salim, dia akan minimal masalahnya, karena dengan hati bersih tidak ada sombong, tidak ada munafik, tidak ada riya, tidak ada dengki, ya, tidak ada ujub, tidak ada berbuat zolim ke orang lain. Akibatnya dengan qalbun salim inilah kemampuan untuk percepatan diri jadi amal soleh, kemampuan untuk bersin yang kedua tadi yang masuk dalam dia bisa bagus di dalam sistem itu kalau hatinya bersih. Kemudian dia di dalam berkompetisi juga kalau hatinya bersih maksimum, dan dia dalam bersinergi kalau hatinya bersih optimal. Makanya yang berjumpa dengan Allah juga yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, banyak yang punya kemampuan lain tapi tidak sungguh-sungguh menjaga hati, rontok itu, rontok. Banyak manusia unggul yang unggulnya di dunia saja dan tidak bisa konsisten karena tidak disertai qalbun salim. Qalbun salim itu tauhid, la ilaha illallah. Qalbun salim itu syirik. Orang yang syirik itu adalah satu tingkat di bawah derajat kenabian. Orang yang jujur terpercaya itu qalbun salim. Masya Allah, tidak ada kemunafikan. Makanya silahkan bagi yang mau unggul ditafakuri kelima kiat unggul dunia akhirat ini, insya Allah. Satu apa? Percepatan diri. Ini sebetulnya manajemen waktu. Yang kedua, sistem yang kondusif, ini lingkungan pergaulan. Yang ketiga, bersaing positif, bagaimana ini menyikapi persaingan, kompetisi. Yang keempat, bersinergi, bagaimana melihat potensi-potensi sekeliling kita menjadi kekuatan bagi kita. Dan kuncinya adalah qalbun salim. Masya Allah, Masya Allah. Sudah hadir? Mana? Punten. Boleh? Silakan. Alhamdulillah, kali ini akan berdialog. Sebetulnya di pesantren ini sekarang sedang kehadiran tamu dari sekolah apa, Dek? Lab School. Ada kepala sekolahnya? Semalam kemarin ada sudah diskusi ya. Sekarang kita berbicara dengan kepala sekolah SMK dan Pak Wakasek. Assalamualaikum Pak, silakan. Oh iya, ini Pak Dedi, betul Pak? Ayo, saya bisa tahu Pak karena saya baca ya Pak ya ini. Pak Dedi, alhamdulillah. Dan di belakang sana ada Ibu Hajah Tati, ada Bu Tati, alhamdulillah, maaf Bu ya. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dedi dan Bu Tati, ini beliau adalah Wakasek urusan kesiswaan. Ada yang nanya kenapa urusannya dengan SMK Pasundan 1 Kota Bandung.
Jadi beberapa waktu yang lalu mengirim para siswanya ya. Siapa dulu nih yang mau menjelaskan? Bapak, Ibu? Ibu dulu. Ya, silakan Ibu Kepala Sekolah, Bu Tati, Bu Haja Tati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA. Terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya terlambat hadir. Saya sudah siap dari jam 4, kebetulan yang nganternya supirnya sakit mendadak, jadi saya terpaksa naik taksi, terburu-buru terbirit-birit. Ya, semuanya sudah jadi amal soleh, Bu. Gak apa-apa, alhamdulillah. Hikmahnya, jadi tadi ada penjelasan tentang unggul itu, Bu. Iya. Selalu ada hikmah. Ibu, alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi kemarin program para pelajar siswa baru ya yang dikirim ke pesantren ini ya. Betul lah. Jadi kami menyikapi pembangunan karakter sekarang yang kelihatannya semakin hari tidak semakin baik gitu. Jadi kami bertekad anak-anak yang masuk SMK Pasundan 1 Bandung pertama kali sebelum melakukan pembelajaran atau apapun kami lakukan, saya kirim ke pesantren AA gitu, dengan harapan sudah barang tentu kami berharapnya ada sedikit atau banyak, keinginan ya banyak ya, anak-anak kami dimulainya dengan bismillah karena Allah, dan mudah-mudahan saja setelah mengikuti SG di Darut Tauhid ini anak-anak bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi ini teh pengganti program apa? MPLS. Dulu mas saya mau ospek, sekarang tidak. Jadi zaman dulu ya, sekarang apa? MOS ya. PLS. Oh, jadi maksud ibu ini teh sebagai pengganti itu atau komplim? Tidak Pak, kami tidak mengganti, tetap MPLS itu program pemerintah, tetapi saya tambahkan. Oh, ditambahkan. 4 hari untuk anak-anak bisa mengikuti pesantren di sini. Baik, jadi ibu ingin mengawali anak-anak sekolah tuh dengan pembinaan karakter. Betul, begitu ya Bu? Iya betul. Ya, karena mungkin sempat dengar di Darut Tauhid ada ya, walaupun kami juga sedang belajar karakter baku. Jadi karakter itu kebiasaan tuh ada 4 jenis: baik, jelek, kuat, lemah. Ada yang karakternya baik tapi lemah, namanya balem ya. Baik tapi lemah. Nah, ini baiknya hanya buat dirinya sendiri. Ada juga yang karakternya jelek tapi lemah, namanya jelem. Nah, ini jelek dan lemah itu mah kasihan pisan Pak. Dia mau nyolong ayam, ayamnya nggak ketangkep, dia yang ketangkep. Tapi ya selamatlah ya daripada sukses. Ada juga karakter jelek dan kuat, namanya jeku. Wah, ini yang merusak negeri ini Pak. Dia udah karakternya jelek tapi dia berani ngambil resiko. Dia juga disiplin di dalam mencapai keburukannya dan tangguh lagi, nggak mau menyerah. Jadilah koruptor-koruptor sejati itu jeku. Dah kalau blow on mah jelem ya. Nah, yang kita cari karakter baku, baik dan kuat. Karakter baiknya apa yang menjadi fondasi? Diharapkan yang pertama ikhlas, yang kedua jujur, terpercaya, dan yang ketiga tawadu. Karena kalau orang sudah punya keikhlasan, tangguh sekali dalam hidupnya tuh. Orang yang cengeng-cengeng itu biasanya orang yang sangat bergantung kepada makhluk. Orang ikhlas tuh hanya Allah. Maaf, saya jelaskan sedikit sebentar ya Bu. Yang karakter kuat yang diharapkan ini baru cita-cita ya. Saya sambil ngomong juga, hari A udah gini belum? Udah cita-cita ya. Yang kedua, karakter kuatnya itu 3 fondasinya. 1 berani, 2 disiplin, 3 tangguh. Kenapa awalnya berani? Karena segala urusan harus diawali dengan keberanian mengambil sikap. Berani itu bukan perkara berkelahi hadirin. Kayak Nah, saya berani minum sekarang Pak ya.
Seperti Ibu Tati, Bu Kepala Sekolah itu berani ngambil keputusan, itu kan diawali dengan berani, benar? Tanpa keberanian mengambil sikap mah nggak ada itu sikap terbaik. Nah, dilatih keberanian ini. Yang kedua adalah harus disiplin, karena air yang lembut juga bisa melubangi batu kalau dia disiplin menetes. Dan yang sebetulnya bukan masalah pinter, tapi masalah disiplin belajar. Pinter itu efek, seperti jago-jago pemanah itu sebetulnya bukan masalah jagonya, tapi paling disiplin latihan itu paling akurat panahannya, syariatnya. Yang ketiga adalah tangguh, karena segala sesuatu juga pasti ada jenuh, ada lemah, ada sakit, ada bosan ya. Nah, manusia tertangguhlah nanti yang akan bisa dia memiliki kemampuan. Nah, Ibu terima kasih ya Bu ya. Lalu bagaimana nih Bu sesudah Ibu mengapa Ibu memilih Darut Tauhid? Tahu dari mana? Maaf Bu. Saya orang Bandung asli A. Jadi pasti tahu banget tentang AA, tentang Darut Tauhid, karena AA terkenal banget masa saya nggak tahu. Gitu. Ya, saya minta maaf Bu ya. Jadi Ibu mengamati gitu. Betul, saya mengamati dan mengikuti gitu. Oh, mengamati dan mengikuti. Betul. Alhamdulillah ya. Terima kasih.